Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatus Salamah dengan NIM U2019-1034. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 4 teori dari Ferdinand de Saussure. Sebelum kita langsung ke teori, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah salah satu tokoh ahli bahasa Swiss yang memperkenalkan kajian linguistik dengan menerbitkan buku Cours de Linguistique General atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Pengantar Linguistik Umum. Bukunya terbit setelah 2 tahun meninggalnya Ferdinand de Saussure yang diterbitkan oleh Ronaldo dan Albert Sichihai pada tahun 1915 berdasarkan catatan kuliah pada saat Ferdinand de Saussure mengajar di Universitas Jenewa tahun 1906. Ada 2 pendapat mengenai asal semiotika dan keduanya berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yakni sam yang berarti penafsiran tanda. Yang kedua yakni semion yang berarti tanda. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya yakni keempat teori dari Ferdinand de Saussure. Yang pertama yakni signifier adalah penanda yang berarti sesuatu yang dapat dipahami oleh panca indera dan pikiran seperti gambar, coretan, dan bunyi. Yang kedua yakni signified yang berarti petanda yakni makna yang terkandung di dalam fungsi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti janur kuning melengkung, signifiernya janur kuning melengkung, sedangkan signifiednya atau petandanya yakni ada orang yang sedang menikah. Contoh yang kedua yakni bendera kuning yang dikibarkan, signifiednya bendera kuning yang dikibarkan, sedangkan signifiednya atau petandanya ada orang yang meninggal. Teori yang kedua yakni dari aspek bahasa oleh Ferdinand de Saussure dibagi menjadi 2 bagian yakni langue dan paroli. Langue adalah suatu sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan secara tidak langsung sudah disepakati bersama. Sedangkan paroli adalah praktik sistem bahasa dengan tutur individu dan digunakan di dalam kondisi tertentu. Contoh dari langue yakni dalam bahasa masyarakat Banjar, untuk menunjukkan orang kedua ada 3 kata yakni pian, ikam, dan nyawa. Nah, ketiga kata ini sama-sama berarti kamu dan secara tidak langsung sudah disepakati bersama oleh masyarakat Banjar. Sedangkan contoh yang paroli, setiap individu masyarakat Banjar berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang mereka hormati menggunakan kata pian karena terkesan lebih sopan. Sedangkan dengan teman sebaya mereka akan menggunakan ikam atau nyawa. Itu yang disebut dengan paroli. Teori yang ketiga yakni telaah bahasa sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah telaah bahasa yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu saja. Sedangkan diakronik adalah mempelajari suatu bahasa secara terus-menerus selama bahasa tersebut digunakan. Contoh yang sinkronik, analisis penggunaan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sedangkan yang diakronik, penelitian bahasa Indonesia yang dilakukan sejak zaman kerajaan sampai penggunaan saat ini. Teori yang terakhir yakni hubungan atau relasi tanda yang dibagi menjadi 2 bagian yakni paradigmatik dan sintakmatik. Paradigmatik adalah ketika suatu tanda bisa dipertukarkan karena meskipun memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki satu paradigma atau bersifat vertikal. Sedangkan sintakmatik terjadi ketika sebuah tanda tersebut tidak bisa dipertukarkan satu sama lain karena maknanya sangat berbeda atau bersifat linier. Contoh yang paradigmatik, Rangga dan Dimas bermain catur. Contoh yang kedua, Rangga dan Dimas dimainkan catur. Nah, kalimat ini memiliki relasi paradigmatik meskipun makna konteks berubah. Orang-orang yang mendengar kalimat tersebut akan mengira bahwa catur tersebut adalah nama orang.
Sedangkan contoh sintakmatik yakni Jenny pergi ke dokter gigi, dokter gigi pergi ke Jenny. Nah, dokter gigi dan Jenny di sini tidak bisa dipertukarkan meskipun sama-sama menjadi objek karena akan terjadi perbedaan makna. Begitu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.